Halo, assalamualaikum. Gimana kabar anda semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sehat-sehat terus di rumah ya. Jadi Bapak kali ini mau memberikan materi pembelajaran kalian, tepatnya video materi pembelajaran. Berhubung kita masih sekolahnya masih via online, daring, jadi Bapak ngasih materinya pakai video ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan di video materi kali ini. Nah, sekarang Bapak mau memberikan materi pelajaran sistem komputer kelas 10 multimedia. Jadi materi ini untuk kelas 10 multimedia, bisa juga dipakai untuk kelas 10 TKJ atau kelas 10 RPL. Jadi materi pertama yang akan Bapak berikan ke kalian adalah tentang konversi bilangan. Di konversi bilangan itu seperti halnya kita membahas bilangan-bilangan yang ada di sistem komputer. Jadi bilangan-bilangan yang ada di sistem komputer itu ada, kalau yang kita pelajari sekarang itu ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah bilangan desimal. Jadi bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan angka 10 angka yang kita gunakan mulai dari 0 sampai angka 9. Jadi angka 11 dan seterusnya itu hanyalah angka-angka pengulangan. Jadi kalau kalian menghitung, sebetulnya menghitung itu bukan dimulai dari 1, tapi dimulai dari angka 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 angka desimal. Bilangan desimal juga disebut bilangan berbasis 10, yaitu tadi karena ada 10 angka ya. Jadi kalau kalian menuliskan basic nulis angkanya untuk bilangan desimal, itu penulisannya seperti ini. Jadi kalau kita menulis angka 20, itu biasanya 20, nanti di bawahnya itu ada tulisan, ada angka 10-nya. Itu tandanya sebagai bilangan desimal ya. Selanjutnya yang kedua adalah bilangan biner. Jadi bilangan biner ini bilangan yang menggunakan 2 angka, yaitu 0 dan 1. Semua angka-angka biner yang ada di komputer itu basicnya cuma 0 dan 1. Bilangan biner juga disebut sebagai bilangan berbasis 2 ya, karena tadi menggunakan hanya 2 angka, dan juga setiap bilangan pada bilangan biner itu disebutnya bit, dimana 1 byte itu sama dengan 8 bit. Contoh penulisannya seperti ini. Nah, ini adalah angka-angka bilangan biner ya. Jadi ada 1, 0, 1, 0, 1, 0 seperti itu. Ini perhitungannya kalau dijumlahkan nanti hasilnya akan berbeda ya. Selanjutnya nomor 3 adalah bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8 yang menggunakan angka 0 sampai 7. Ingat, menghitungnya dari mulai 0 ya sampai 7. Dan contoh penulisan bilangan oktal seperti ini. Yang keempat adalah bilangan heksadesimal. Apa itu bilangan heksadesimal? Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16 simbol. Jadi 16 simbol itu konversi perpaduan antara angka dan huruf. Jadi kalau kalian menghitung atau memulai hitungan heksadesimal itu dimulai dari angka 0 sampai 9 seperti angka desimal. Dan juga karena itu baru 10 angka, jadi penambahan untuk menjadi 16-nya itu menggunakan huruf sebagai pengganti. Jadi angka 10 itu diganti menjadi A, angka 11 menjadi B, angka 12 menjadi C, angka 13 menjadi D, 14 E, dan 15 F. Pas ya, jadi 10 tambah 6 jadinya 16 simbol. Jadi kalau perpaduannya, kalau kalian menghitung mengkonversi antara desimal ke heksadesimal, nanti jadinya seperti ini. Ingat, kadang kebanyakan yang salah di sini. Jadi ketika menghitung heksadesimal itu kebanyakan salahnya adalah setelah 9 dia ditulis 10 lagi atau berapa lagi. Jangan salah itu. Seharusnya setelah 9 harus diganti dengan A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya itu jadi A, 11-nya jadi B, dan seterusnya sampai F. Sekarang kita mau praktek langsung penghitungan konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Kita mulai ya. Nah, ini dia. Jadi ada soal pertama. Soal pertama adalah, nah ini, ada angka 69 desimal. Kalau dikonversikan menjadi biner, hasilnya berapa? Ini ada 69, ada 10,
10 tanda desimal tadi ya, dan ini berapa untuk biner ya. Pembahasannya, jadi cara mencari desimal, cara mencari angka binernya adalah, jadi 69 ini nanti dibagi terus menjadi dengan 2 ya. 69 dibagi 2. Kenapa 2? Karena angka biner itu kan simbolnya cuma 2, yaitu 0 dan 1 ya. Nah ini, jadi 69 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 34. Betul? Oke, 34 dikali 2 adalah 68. 69 dikurangi 68 itu masih ada sisa 1. Jadi sisa satunya kita tulis di sini. Nah, itu dia. Ya, sisa satunya ditulis seperti itu. Lalu yang kedua, karena dia hasil pembagiannya 34, jadi 34 ini kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 17. 34 dibagi 2 hasilnya 17, ada sisanya nggak? Tidak ada, jadi hasilnya 0, sisanya 0 ya, kita tulis 0. Lalu hasil akhir dari 34 dibagi 2 17, 17 nya kita bagi lagi dengan 2. 17 dibagi 2 adalah 8, 8 dikali 2 adalah 16. 17 dikurangi 16, 2 dikali 8 ya, 2 dikali 8 adalah 16, jadi 17 dikurangi 16 masih ada sisa 1. Kita tulis lagi sisanya 1. Nah ini dia. Oke, selanjutnya 8 dibagi 2 hasilnya 4, sisanya berapa? 0, tidak ada sisanya. Lalu 4 dibagi 2, 4 ini dibagi 2, sisanya 2, hasilnya sisanya juga 0. Lalu 2 dibagi 2, 1, betul, sisanya 0. Dan yang terakhir ini 1, kita bagi 2 lagi, 1 dibagi 2 hasilnya apa? Hasilnya 0, karena tidak bisa. Jangan menuliskan setengah ya, karena di kode biner itu nggak ada setengah. Jadi ketika 1 dibagi 2 sama dengan 0, maka satunya harinya kemana? Satunya kita jadikan sisa. Nah seperti ini, kita jadikan sisa. Terus, dan hasil akhirnya penghitungan menggunakan kode biner ini adalah kalian menghitungnya menuliskan jawabannya jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi hasilnya seperti ini. Nah ini deh, ini adalah kode biner atau nilai biner dari konversi bilangan 69 desimal ke biner. Jadi hasilnya itu, hasilnya ini, hasilnya 100 101. Ini kalau dijumlahkan, kalau dijadikan ke desimal lagi, hasilnya pasti bakalan jadi 69 desimal. Paham ya? Kalau belum paham, kita coba soal yang kedua. Hampir sama, masih sama lagi. Soal yang kedua, ini ada 105 desimal, dikonversikan menjadi biner, dapatnya berapa? Sama seperti tadi. 105 dibagi 2 sama dengan 52. Ada sisanya nggak? Ada, sisanya adalah 1. Nah, tuh. Jadi 52 dibagi 2, 52 dikali 2 adalah 104. 105 dikurangi 104, sisanya 1 ya. Lalu 52 dibagi 2 sama dengan 26. Ada sisanya tidak? Tidak ada. Jadi kosong sisanya. Selanjutnya 26 dibagi 2 sama dengan 13. Ada sisanya kah? Tidak ada. 0 lagi. 13 dibagi 2 adalah 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. 13 dikurangi 12 ada 1. Lalu 6 dibagi 2 sisanya 3. Bukan sisa hasilnya ya, sisanya 0. 3 dibagi 2 1, sisanya 1. Lalu 1 dibagi 2 seperti tadi tidak bisa, jadi hasilnya 0, dan satunya dipindahkan ke sini menjadi sisa ya. Hasil akhirnya adalah itu. Nah, paham ya? Mudah-mudahan kalian jelas sampai di sini. Harusnya sih bisa. Sampai di sini dulu video pembelajaran Bapak. Nanti seterusnya akan Bapak lanjutkan lagi pembahasan, nanti mulai dari desimal ke oktal atau desimal ke mana tadi? Desimal ke oktal nanti, dan selanjutnya ada desimal ke heksadesimal lagi. Atau nanti besok Bapak akan memberikan soal lagi dibalik. Jadi dari biner ke desimal, dari oktal ke desimal, dan dari heksadesimal ke desimal. Paham ya? Semoga kalian mengerti ya. Kalau tidak paham, bisa kalian tuliskan komentar kalian, tanyakan saja di komentar di bawah. Dan
Selalu sehat-sehat, jaga kesehatan di rumah, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kurangi keluar ruangan, kurangi keluar rumah kalau tidak ada hal yang berkepentingan. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.